Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old no. Sudah, panas dan perpindahannya. Panas itu sama dengan kalor. Kalor sama dengan panas dan perpindahannya. Jadi yang akan kami bahas di sini panas dan perpindahannya. Pernahkah kalian membantu ibu di dapur? Yang pertama, tahukah kalian mengapa api di kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga di dalamnya menjadi matang? Di sini siapa yang suka membantu ibunya? Kalau membantu ibu di dapur biasanya ngapain sih? Cuci piring? Boleh. Memasak, tahu ya? Memasak. Ibu memasak air menggunakan apa? Panci. Panci yang diisi air. Ketika apinya dihidupkan, itu akan terjadi proses penguapan dan perpindahan panas ke dalam bagian-bagian panci itu disebut namanya kalor. Contoh seperti ini, ketika gasnya dihidupkan, air yang ada di dalamnya akan mendidih atau menguap. Itu adalah terjadinya perpindahan kalor dari yang zat biasa menjadi yang zat panas. Sekelilingnya ini disebut dengan kalor. Terus, di dalam panci itu air menjadi matang, sudah jelas karena ada pemanasan dari api. Kalau tidak ada pemanasan dari api, tidak akan mendidih airnya, ya. Jadi itu yang namanya perpindahan panas. Panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Panas berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Ada yang paham nggak maksudnya kayak gimana? Contohnya seperti tadi, ketika panci yang keadaannya suhunya biasa-biasa saja ditaruh di atas kompor yang ada suhu panasnya atau ada apinya, dia akan berubah perpindahan suhu dari suhu yang biasa menjadi suhu yang panas. Itu namanya perpindahan suhu, disebut juga dengan kalor. Jadi contohnya seperti tadi, memasak air di dalam panci, perpindahan panci dari awal yang panci adem, ketika panas api menyala, ada terjadi perpindahan suhu yang di dalamnya akan mendidih apinya karena perpindahan panas dari si api tersebut. Pengaruh panas terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Jika suatu zat melepas panas, kalor, maka suhu akan turun. Ada yang paham nggak sih? Apa sih ini, Bu? Begini maksudnya gitu. Ada yang paham? Ini contohnya sama dengan yang tadi. Ketika panci yang ada isinya air dipanaskan, maka suhu yang di dalam panci tersebut akan naik. Kalian pernah lihat nggak Kak mamahnya masak air? Di atas tutup pancinya itu ada butir-butiran embun yang dari hawa panas. Itu namanya suhu. Dari suhu yang biasa-biasa saja, suhunya naik. Itu namanya perpindahan kalor atau menguap. Jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Ketika api dimatikan, itu dia akan rendah, ya, berhenti. Jadi air yang ada di dalam panci ketika sudah menguap-uap, dimatikan apinya, itu dia akan berhenti. Jadi akan rendah kondisinya. Tadi contohnya tadi ya, kita nggak jauh-jauh masak air aja, masak air kata Bang Sapri biar matang kayak gitu ya. Jenis benda penghantar panas, teman-teman pasti udah belajar semua nih. Benda-benda jenis penghantar panas. Benda yang mudah dan cepat menghantar panas diantaranya disebut konduktor. Contohnya besi, emas,
Ada yang tahu penggorengan atau wajan dari besi apa tembaga, Kak? Penggorengan atau wajan yang sering ada di rumah itu penghantar panas. Ya, ketika benda tersebut dipanaskan di kompor, kalau kita nggak pakai alas untuk memegangnya, akan panas. Makanya menghindarkan panas kita harus punya pegangan atau apa ya di sini sebutnya sarung tangan. Kalau ibu bilang cempal, ya suka masak kalau cempal. Benda tersebut adalah benda yang bisa menghantar panas. Makanya di perabot-perabotan yang sekarang yang sudah modern teknologinya, di pinggir-pinggirnya itu ada plastiknya yang warna hitam di pinggiran wajan, atau ada yang udah teflon panjang. Fungsinya agar kita untuk memegang ketika masak tidak kepanasan, sudah nggak perlu cempal-cempal lagi. Ya, berasa loh panasnya. Bagaimana panas dapat berpindah? Oke, panas dapat berpindah melalui 3 cara. Yang pertama dengan cara konduksi, yang kedua dengan cara konveksi, yang ketiga dengan cara radiasi. Yang pertama dengan cara konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat. Perantara perpindahan panas secara konduksi disebut juga perpindahan panas secara hantaran. Pada perpindahan panas secara konduksi, hanya panas yang berpindah dan terjadi pada benda padat. Contoh, madu, teh panas atau kopi. Siapa yang di rumahnya suka bikin susu, bikin teh manis atau membuatkan kopi untuk ayahnya? Itu cara orang tidak langsung. Kamu coba, apa yang kamu rasakan ketika mengaduk kopi atau teh manis pakai sendok? Akan terasa panas nggak sendoknya? Panas itu namanya perpindahan panas secara konduksi. Yang itu aja ya, yang ada di kegiatan sehari-hari. Terus kayak yang perempuan misalnya mamahnya lagi menggosok, suka ada berasa panas kan di tangan hawanya? Ada ya? Pernah gosok? Pernah? Nah, coba perempuan ya. Jadi sambil belajar pembelajaran di sekolah, sambil juga membantu ibu, itu akan terasa pas kalian pegang gosokan listriknya, akan terasa panas. Oke, itu adalah salah satu cara perpindahan panas secara konduksi. Slide selanjutnya, Kak. Nah, yang kedua adalah perpindahan panas secara konveksi. Penjelasannya adalah perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara disebut konveksi. Perpindahan panas secara konveksi yang berpindah tidak hanya energi panasnya saja, namun zat perantaranya juga ikut berpindah. Biasanya terjadi pada benda cair dan gas. Oke, ini contohnya tadi nih. Kita masak air di dalam panci, merebus air. Terjadinya angin darat dan angin laut. Jadi bertiup ke atas, balik lagi ke lautan. Itu yang menyebabkan udara naik turun suhunya. Bisa hujan, bisa panas, karena ini perputaran udaranya. Terus pemanfaatan ventilasi udara. Nah, seperti ini. Udaranya ada yang keluar dan ada yang masuk. Nah, ini seperti ini. Oke, selanjutnya dinamakan perpindahan panas secara konveksi. Selanjutnya yang ketiga adalah perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan secara radiasi adalah perpindahan panas yang tidak memerlukan perantara. Perantara itu penghubung ya. Penghubung, misalnya kayak Bu Lina di sini, kamu di sana, terus Kak Ulan di sini. Karena mau contohnya Kak Ulan benda panasnya, Bu Lina perantaranya. Jadi perantaranya ini tidak memerlukan perantara. Cuma kesini aja. Contohnya seperti apa? Nah, ini menjemur. Kalau kena sinar matahari ada perantara nggak buat mindahin panasnya langsung ke jemuran? Tidak ada. Langsung dari matahari langsung ke pakaian yang sedang dijemur. Kalau perantara itu menghubungkan, ya kayak tadi panci yang pertama konduksi. Kalau ingin airnya matang, dia harus ada perantara. Perantaranya apa? Ya, jadi nggak ada langsung di depannya tabunan api, di sini ada benda menghantarkan ke kita, nggak ada, karena langsung suhu panas yang ada dari tabunan atau dari api langsung ke badan kita. Itu namanya jenis perpindahan panas secara radiasi. Nah, yang ketiga tadi yang tadi Ibu sudah jelaskan, menjemur pakaian. Jadi langsung nggak ada perantara atau penghubung. Perantara itu penghubung ya, sama dengan penghubung.
panasnya matahari tidak ada penghubung untuk mengeringkan pakaian. Jadi langsung dari matahari langsung ke pakaian yang dijemur, ya. Jadi itu contohnya. Oke, selanjutnya sudah habis. Sudah habis materinya. Oke. Oke, siapa yang bisa menjawab? Apa sih isolator? Apa sih konduktor? Isolator, wih, panas, kertas, boleh. Apa benda yang tidak menghantarkan panas? Pensil. Pensil bisa. Sebelum itu dihidupin dulu ya, biar nanti yang kita akan coba adalah ini tentang perpindahan panas secara apa yo? Yang tadi ada 3 cara konduksi. Ya, nanti kalian akan rasakan bagian mana yang menghantarkan panas. Nah, itu ada minum deh. Perpindahan panas. Ya, dari suhu terendah menjadi suhu tertinggi. Oke. Coba gagangnya sudah mulai terasa panas belum? Belum. Gagang logamnya sudah mulai terasa panas belum? Udah panas. Oke, jadi ini adalah proses dari perpindahan suhu panas dari terendah ke tinggi. Ini ada untuk evaluasi dari materi yang tadi Bu Lina sampaikan. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan sama Bu Lina kalian bisa pahami. Kalaupun kalian sudah pernah belajar tentang materi ini, agar lebih paham lagi. Jadi yang belum paham biar paham, yang paham biar tambah paham. Sebagai uji kompetensi kalian, Bu Lina akan kasih soal. Kalian isi, tidak boleh mencontek ya. Jadi ini adalah evaluasi dari materi yang tadi kakak sampaikan. Ya, kakak akan lihat sampai di mana nih kemampuan kalian. Dievaluasi namanya, ya. Nggak usah tegang, intinya jangan tegang ya. Pikirkan secara positif baik-baik yang sudah pernah diajarkan. Oke, dimulai dari yang laki-laki dulu deh. Jangan lupa kasih nama ya. Untuk materi hari ini kami sudahkan dan kami rasa sudah cukup apa yang tadi kami sampaikan dan kami berikan bersama teman-teman Bu Lina. Terus dari rangkaian pemberian materi sampai pembukaan sampai evaluasi dan praktek sudah kami sajikan kepada teman-teman semua. Kami mohon maaf kurang lebihnya apabila dari penyampaian tutur kata dan sikap terutama untuk Bu Lina banyak yang kurang berkenan di teman-teman sekalian. Bu Lina minta maaf ya. Semoga apa yang diberikan dan apa yang Bu Lina sampaikan walaupun tidak banyak bisa menjadi manfaat untuk kalian ke depannya. Amin. Dan bisa menjadi menambah wawasan kalian, menambah pengetahuan kalian juga. Oke, kami akhiri pembelajaran materi untuk IPA hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum wa thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loving can hurt. I wanna follow where you go. In the night I lie